Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apa aja, tergantung Anda menyaksikan acara ini kapan. Oke, jumpa lagi bareng sama Tamar Ramadan ya, seperti biasa di acara podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke, Mitra Birawah, acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang, kerjasama bareng Abirawa FM dengan tujuan untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Setelah banyak episode kita mengangkat beberapa dari segi kuliner ataupun souvenir ataupun hal lain ya. Kali ini kita bakal ngobrol sama yang punya produk yang udah ada di depan ini ya, karena memang cuacanya makin nggak menentu, apalagi udah mulai musim hujan turun, kayaknya rasa dingin selalu menyelimuti perasaan kita. Wah, nah jahe adalah salah satu produk ataupun minuman yang sering dicari saat saat suasana dingin gitu kan. Nah kali ini udah bareng sama Tama, ada Mbak Eni Mifroha selaku owner dari Jahe Coklat Nibos ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Pagi Mas. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Itu sehat. Boleh dipakai Mbak? Bukan bukan aksesoris. Siap. Oke, Mbak Eni Mifroha ini merupakan owner dari Jahe Coklat Nibos. Ya. Oke, nah bisa kenalan dulu Mbak, ini Mbak Eni ini dari mana gitu? Dari tadi nunggu di depan. Nunggu acara siap. Nama panjangnya Eni Mifroha. Itu masih pendek Mbak. Oh masih pendek. Eni panjang. Mifroha. Iya betul. Iya. Oke. Asal dari Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono. Kabupatennya masih Batang. Masih Batang. Iya masih Batang. Kecamatan Tersana. Iya. Tersono ya. Paling sono. Kalau jauh di mata. Rejosari Barat itu berarti kalau itu jalannya udah bagus ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah bagus. Sudah bagus. Dari pemandangan juga bagus. Iya. Cuacanya dingin. Iya. Nah, kenapa kok artinya pasti ada inspirasi dari itu ya, atau merasakan kedinginan. Nah, ini usahanya nih usaha apa sih, Mbak? Sebenarnya kita berawal dari apa ya? Coba-coba memang ya, Mas. Awalnya kita coba-coba lalu ketagihan. Oh, gitu. Potensi alam yang ada di Desa Rejosari Barat salah satunya itu kan ada tanaman jahe ini. Waktu itu jahe cuma dijual secara ya setelah panen dijual aja tanpa ada nilai tambah apapun. Terus ada sekelumit ide yang muncul. Aduh, di sela-sela enggak tahu. Di sela-sela lamunan ya. Itu mau bikin olahan yang dari jahe kayak gitu. Akhirnya tercetuslah ini jahe instan Nibos. Jahe instan Nibos. Emang Mbak En ini suka minum jahe atau suka nongkrong di angkringan biasanya kan jahe gitu, atau gimana sih kok ada ide untuk itu? Cuma karena melihat stok jahe yang banyak, biar ini bisa nilai tambah jualnya itu semakin tinggi. Itu gimana caranya ya ini melalui eksperimen yang beberapa kali pernah juga gagal, dan tapi alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Oke. Sejak kapan nih Mbak mulai artinya bikin kayak gini, sejak kapan? Pertama coba-coba ya. Iya. Pertama coba-coba itu tahun 2018 Mas. Waktu itu kita ada banyak sekali panen raya di Rejosari Barat. Terus kita mencoba olahan yang pertama itu sebenarnya bukan jahe instan, tapi jahe sirup Mas waktu itu. Iya. Tapi ternyata di pasaran itu untuk permintaan jahe sirup itu banyaknya seasonal. Waktu hari raya saja itu rame, tapi kalau hari-hari biasa kan masih kurang laku. Makanya kita putar otak kembali apa yang harus dilakukan dan tercetuslah jadi jahe instan ini. Jadi awalnya bikin jahe itu gimana dikemas
menjadi sirup ya. Tapi kok kayaknya di pasar ya hanya ramai pas lebaran doang gitu. Hanya dibikin lagi. Emang jahenya asli jahe Rejosari? Iya. Memang Jahe sentra jahe? Bukan sentra Atau jahe, tapi kebanyakan? ada kebanyakan petani gitu. di sana menanam jahe. Oh gitu, ya. Jadi tempatnya sejak tahun berapa, Mbak? 2018. 2018. Berarti udah 3 tahunan lah ya. Ya, jalan. 3 tahun. jalan. Berbagai macam dicoba terus. Nah, gimana ya? Memang jahe ini kan satu hal atau salah satu minuman yang saat ini juga digandrungi ya. Selain kopi juga, karena mungkin sudah jenuh di mana-mana ada coffee shop gitu kan. Kopi. Nah, jahe ini sekarang juga mulai diminati oleh para generasi muda, generasi milenial, diproses ataupun dibikin berbagai macam minuman gitu kan. Ada jahe jeruk atau dibikin jamu gitu. Kok nggak kepikiran bikin jamu aja, Mbak? Pakai jahe gitu kan, atau kemasannya jamu tapi itu ada jahe-jahenya gitu. Karena saya termasuk Mas ya, kaum milenial. bukan kolonial ya. Milenial, merasa masih muda, Mas. Itu saya pengennya produk saya itu masuk kepada mereka. Kalau jamu itu biasanya kan kaum milenial itu sudah antipati. Rasanya gitu ndak enak, penuh dengan pengar, kalau orang sini pahit. Hidup udah pahit, minumnya pahit lagi. Tambah semakin pahit. Makanya produk yang kami buat pun yang cocok buat mereka gitu. Oke, dibikinlah jahe dengan kemasan yang seperti ini ya. Dengan variasi rasa juga ada beberapa variasinya. Oke, ini dari nama sendiri, idenya dari mana, Mbak? Jahe coklat nih, Bos. Ya, dari mana nih? Itu melalui semedi 7 purnama, Mas. Wah, sekian purnama. 7 purnama kita nyari apa ya? Nggak tahu, sekelebat aja jahe nih, Bos, kayak gitu. Oh, kayak nawarin gitu ya. Iya. Pengen apa dingin ya? Jahe nih, Bos. Wah, gitu. Keren juga ya. Terus sekarang ini produksi sendiri di rumah atau baru ada 2 orang pekerja, Mas. Yang bantu-bantu paling. Tapi itu kita pekerja lepas, kalau kita produksi sampai selesai kayak gitu langsung bayar. Nggak bulanan Jadi produksi di rumah. Masih rumahan. Produksi di rumah, terus jahenya juga jahe asli Rejosari. Oke. Berarti kalau sehari bisa bikin sampai berapa? Bikinnya tiap hari atau memang kalau ada pesanan? Tiap hari. Awal kita bikin tahun 2018 itu sih hanya pesanan saja, Mas. Tapi setelah kesini-sini itu kita bikin tiap hari. Oke, makin banyak permintaan gitu ya. Iya. Jadi produksi terus tiap hari. Tiap hari. Udah dipasarkan di mana aja nih, Mbak, produk ini? Alhamdulillah untuk Jenibus itu sudah masuk ini rest area tol Jakarta Jawa. Itu di tol Batang yang 360, terus 391, tol Boyolali, Pandaan, Sidoarjo, Malang, sama yang terakhir di Stasiun Tugu. Di Stasiun Gede Tugu itu. Jogja Sekremi. Jadi sampai Darjo ya. Sidoarjo. Kalau orang sana bilangnya Darjo ya. Sampai di Sidoarjo juga. Berarti udah kayak kalau masuk ke minimarket ataupun toko-toko yang lain gitu di Batang sendiri atau di mana? Kalau toko retail kayak gitu di Batang, kami di toko Kitarban ada. Terus di KPRI Lestari Bladung itu paling itu sama cerah Bladung. Jadi daerah atas ya? Iya. Di Batang Kota belum? Batang Kota untuk sementara ini di Gama Pusat oleh-oleh. Punyanya Mas Afik kayaknya.
Saya taunya Bu Retnonya, Oh, iya. ibunya. Iya, jadi di sana karena memang sana pusat oleh-oleh Batang gitu ya. Iya. Ini termasuk masuk sana. Ada rencana pengen masuk ke kalau di minimarket kan ada itu produk UMKM lokal, ada Iya. spot sendiri. Pengen masuk udah ada rencana atau udah ada progres masuk ke sana belum, Mbak? Terakhir kita sudah MOU dengan manajemen Transmart, Mas. Tapi untuk saat ini belum ada tindak lanjut kembali. Yang kemarin teman-teman sudah ada sih yang masuk di Alfamart dan Indomart, tapi untuk Jenny Bos belum sampai ke Belum ya? sana. Iya, makanya tadi mampir di sana juga belum ada Jenny Bos nih. Adanya itu yang pernah kesini juga. Iya. Oke, kalau di Batang sendiri lokal Batang itu permintaan gimana, Mbak? Lumayan Lebih banyak keluar atau di Batang sendiri? karena mungkin saya lebih banyak pemasaran di luar, banyaknya penjualan di luar. Oh gitu, Iya, jadi lebih banyak di luar ya. Iya. Oke, ini awal mula kan pasti nggak seperti ini kemasannya, ya. Nah, mulai bikin kayak gini tuh atau memang karena kita akan masuk ke rest area, kita akan masuk itu terus bikin kayak gini atau bagaimana? Atau awal dari kayak gini? Awalnya yang ini, Mas. Kayak ini gitu ya, biasa kayak itu. gini biasa. Terus setelah berjalannya waktu kita juga harus ada inovasi. Selain Betul. inovasi rasa juga ada inovasi kemasan. Hmm. Yang kedua ini produk yang Oke. botol, dan yang terakhir ini yang Yang- paling terbaru. Yang paling terbaru dan yang paling mahal. Enggak kok. Kalau itunya segi maksudnya. harga malah paling murah. Ininya maksudnya Iya. Oh, apa kemasannya? kemasannya. Iya, kemasannya tuh paling bikin kayak misalnya dari segi pemasaran udah keren banget gitu ya. Untuk Iya. harga sendiri, Mbak, kisaran berapa? Atau sebelum ke harga, bikin produksi itu berapa? Ukurannya sama semua atau berapa? Enggak sih. Kita ada 200 gram dan 150 gram. Dua ukuran. dua Oke. ukuran, Dari iya. harga sendiri? Harga sendiri yang untuk 150 gram dengan kemasan custom yang seperti ini, ini biasanya saya jual 15.000. 15.000. Oke. 15.000. Terus untuk kemasan yang biasa yang standing pouch plastik ini lebih banyak 200 gram. Harganya sama 15.000. Oh sama. Ya. Bukan beda di itu kan? Beda di ya di karena kemasan. Iya, iya. Kalau yang ini malah lebih mahal. Iya. Karena memang kita kemasannya pabrikan juga. Ini saya jual biasanya 25.000. 25.000. Iya, Oke, jadi kisaran antara 15 sampai 25 lah ya. Iya. Oke, kalau untuk varian rasanya sendiri, Mbak, tadi kan disebutkan ada beberapa varian rasa gitu. Kalau biasanya kan jahe ya jahe aja Iya. gitu kan. Paling mentok jahe susu atau jahe jeruk gitu. Dari Mbak Eni sendiri bikin varian rasanya rasa apa aja? Untuk Jenny Bos itu ada 5 varian rasa. Yang pertama original itu jahe instan. Yang kedua jahe coklat, jahe yang dimix dengan bubuk coklat. Terus jahe robusta. Itu mixnya dengan kopi robusta Batang, asli Batang. Oke. Iya, itu kita pakai kopi robustanya Surjo sama pacet. Oh, oke. Iya. Terus yang Arabica. enggak, Oh, kita belum kan ada Robusta, ada Arabica ya. Arabicanya malah belum pernah nyoba karena Arabica itu kan rasanya terlalu asem, Mas. Asem, iya, Kalau asem. ditabrakkan Iya. rasanya enggak matching Oh, nggak salahnya matching. Udah pernah nyoba berarti? Sudah. Oh, gitu. Ternyata kok asem-asemnya itu seperti apa ya? Menodai Iya. rasa jahenya gitu. Menodai si jahe. Si jahe. Iya benar, memang kalau Arabica tuh asam-asam. Ada asam-asamnya tuh tidak semua orang bisa mengkonsumsi Betul, Arabica. betul. Makanya kita nyari yang aman aja, pakai yang robusta. Pakai robusta. gitu. Wah, karena jadi udah di berbagai coba. Terus apa lagi, Mbak? Melalui percobaan juga Rasa ya. apa lagi? Yang nomor 4 itu rasa green tea. Oh, green tea. Mm-mm. Asli Batang juga green tea-nya. Udah. Ya, asli Batang. Sini nyari green tea belum ada, Mas. Iya. Produk green tea kita masih green tea-nya pabrikan. Terus yang terakhir itu jahe cappuccino. Jahe cappuccino. Wah, kayaknya
Yang Ya. terakhir ada lagi Mas, yang paling gongnya. Apa tuh? Rasa yang tertinggal. Rasa tertinggal. Jadi ketinggalan ya, belum dicoba. Enggak, maksudnya Nibus itu jadi suatu kenangan Iya, gitu. rasanya tertinggal gitu loh. Tertinggal, jadi setelah minum bikin gitu. kangen gitu. Iya, Kalau betul. mendengar dari apa namanya berbagai varian rasanya, dari mulai robusta, terus tadi juga ada cappuccino, kayaknya cocok masuk ke kayak misalnya cafe, resto gitu. Udah masuk ke situ belum, Mbak? Cafe resto kita Bahkan cuma mungkin misalnya kayak benar. coffee shop gitu kan, bisa juga. Jadi nggak semuanya kopi, tapi ada varian barunya jahe gitu. baru masuk di Swarga Loka Mas. Oh, Swarga Loka itu milik Pak Ali tuh. Pak Ali Mahmudi. Iya, betul. Wah, Pak Ali. Kapan dong sini ada Swarga Loka gitu, Pak Ali ya. Iya. Swarga Loka itu temen tuh ya, Pak Ali. Terus kalau produksi sendiri tadi belum dijelaskan juga, Mbak. Sehari bisa bikin Sehari paling kita maksimal itu 18 kilo. Oh. 18 kilo itu kalau jadi kemasan itu sekitar 200 piece. 200 piece. Tak saranin masuk ke Jiwalova, Mbak. Iya, Pas iya. lagi ya. Boleh. Iya, bilang aja Iya. suruh Tama Dari gitu. Mas Tama. Iya. Gitu, iya. Nanti rekomendasinya dari Mas Tama gitu iya. ya. Langsung ketemu sama pemiliknya, tapi jangan sama yang di situ nggak kenal, sama pemiliknya aja. Oke, kan enak tuh di atas ya. Selain dingin, menikmati suasana pemandangan juga, jahenya kayaknya enak juga nih. Wah. Ini untuk prosesnya lama nggak sih, Mbak? Dari mulai Dari Jahe, awal proses iya. awal jahe sampai jadi kristalisasi dan siap packing itu sekitar 2 jam. 2 jam, cepet ya? Pakai alat atau Enggak, Mas, kita masih manual. Masih manual? Masih engkol ya? Engkol, iya. Betul. 2 jam? 2 jam, oh, iya. gitu. Itu dari proses awal nyuci jahenya, terus dirajang, terus di di blender sampai dikristalisasi itu 2 jam. Oke, kan itu kan jahe itu biasanya kan basah ya, Mbak ya? Iya. Ini kan kering, terus pengeringannya melalui Kalau orang Jawa itu prosesnya seperti bikin jenang, Mas. Pernah lihat orang bikin jenang? nggak pernah. Dulu waktu ada orang bikin jenang, Tama malah pergi ke Swedia. Swedia Gang Papat. Nggak pernah tuh. Iya, kayak di sangrai kayak gitu. Oh, gitu. Ada campurannya gula. Gula itu kan yang nantinya mengikat dari saripati jahenya itu, makanya prosesnya itu nantinya jadi serbuk dan kering seperti itu. Nah, Mbak En ini belajar tentang dunia perjahenan itu sejak kecil, memang bergelut dengan jahe, atau gimana kok bisa dari mulai awal jahe dicuci sampai dengan disangrai sampai dengan jadi kayak gini tuh? Sebenarnya itu dulu flashback, Mas, Wah, flashback. Kebetulan waktu saya kadang masa lalu itu perlu diulangi lagi, dipikirkan dikenang kembali gitu kan. siapa tahu jadi ide bisnis gitu Iya. ya. Jadi tambahan ekonomi. Iya, waktu itu kan kita pernah KKN, Mas. Masa-masa KKN di Gunung Kidul, Wah. Kecamatan Panggang. Waktu itu kebetulan ibu rumahnya produksinya ini. Oh, gitu ya. Jadi KKN nggak cuma bikin plang, pakai kayu jalan gitu kan dia biasa gitu. Ngecat gitu Udah sih ya. ngecat, terus ada tong sampah dikasih tulisan KKN gitu kan. Jalan ke rumah kades. Iya, pakai kayu lagi ya. Minimalis Itu sekali. biasanya gitu ya. Iya. Jadi justru Mbak En ini belajar dari yang punya rumah itu Iya. gitu ya. Oke, bikin kayak gini juga di sana. Iya, sama bikin kayak Oke. gitu juga. Tapi kalau simbah yang di Gunung Kidul itu bikinnya kunyit. Oh, Malah jadi kunyit ini sama kayak kita tapi pakainya kunyit. kunyit. Oke, jadi kunyit bubuk ya. Iya. Nah, itu diilhami oleh Mbak Eni karena melihat jahe yang sangat banyak, teringat masa KKN ya. Teringatnya yang cuma yang ini, kalau yang lain Udah, yang mungkin lain. udah ya. Dunia KKN itu. Nah, ngobrolin ini untuk produksi tadi kan hampir berapa kilo Mbak produksi Mbak? 18 kilo, 200 piece. Ya. Oh, 200 piece. Kalau untuk
itu sehari ya? Iya. Sehari. Biasanya bikin tiap hari atau gimana? Kita untuk akhir-akhir ini 1 minggu 5 kali, kadang gitu. sehari sekali. Oh, 1 minggu 5 kali. Sabtu Minggu libur. Iya. Sabtu Minggu atau hari besar Biasa hari libur. Jumat. Iya. Hari Jumat itu Jumat libur ya, Iya. hari Kamis pocokan. Nah, untuk penjualan sendiri Mbak sebulan kira-kira bisa berapa piece sih? Dari Kalau mulai semua nyetok dari dari area dan di area Batam dan sekitarnya itu ya sekitar 300 sampai 400 piece. Oh gitu. Itu dari mulai ujung barat sampai ujung timur ya? Iya. Sampai ke Sidoarjo. Kayaknya ini banyaknya malah di rest area. Iya. Oke, karena banyak orang dingin berjalanan ya. Jadi enak kok. Apalagi kayak gini. Kenal ownernya. Oh sebenarnya gitu. Oke. Kan enak kayak gini di mobil atau di sana tinggal air panas kasih ini aja kan Mbak, gitu aja. Iya. Terus sambil naik mobil kan enak juga nih. Anget gitulah di jalan ya. Kalau kita bakal sebelum kita review ya produk-produknya ini. Nah, ini bisa didapatkan di mana Mbak kalau Mitra Birawa pengen dapet nih? Kalau untuk area Batang itu di Gama Pusat. Di Gama Pusat Oleh-oleh ya. Yang Jalan Gajah Mada itu ya. Iya. Ya, oke, di situ ada. Terus kalau yang lain Di KPRI Blado. Blado Lestari, ya. gitu. Kalau untuk pemasarannya saat ini melalui apa Mbak? Kita langsung sih Mas. Oh langsung, Itu nggak melalui sudah ada. online gitu atau marketplace? Belum merambah ke sana. Oke, Ya. tapi ini udah izin dan segala sesuatunya udah. Sudah alhamdulillah PRT sudah untuk halalnya ini baru perpanjangan. Oh, baru Karena perpanjangan. halal itu kan cuma 2 tahun. Oh gitu 2000 ya. Jadi 2020 ini habis, ini masih proses perpanjangan. proses perpanjangan. Oke, kalau untuk nama sendiri udah. Nama belum. Oh belum. Mm-mm. Patenkan Mbak Diki biar keren nih ya. Ya coklat nih bos ya. Ya coklat nih bos. Jadi berasa iklan. Dari banyaknya stok dari atau untuk pengirimannya itu Mbak ini langsung ke situ atau kirim Mbak? Kalau untuk yang daerah Kabupaten Batang itu biasanya ada salesnya. Ada salesnya? Iya bukan sales sih, cuma temen aja, dia juga sama-sama ke toko-toko itu. Yang oleh-oleh itu sama, jadinya kan sekalian jalan nitip gak gitu. Oke. Nah dari penjualan itu kira-kira omset rata-rata berapa nih Mbak? Barangkali nih Mitra Birawa di rumah juga, wah ini daripada jahe nggak kepake, bikin aja kayak gini ya. Dimulai dari bikin untuk diri sendiri terus bisa berkembang gitu. Omsetnya kira-kira berapa Mbak? Omset kotornya sekitar 10 sampai 12 juta Per bulan? per bulan. Oke. Itu kotor loh Mas, Kotor. belum ada labanya. Iya, kalau bersih lah tinggal yang kotor dibersihkan aja. Iya. Paling sedikit. Yang kotornya sedikit ya, yang bersihnya banyak. Nah, ini kan berarti mengalami 2 fase ini, Mbak. 2 fase musim ya. Iya. Musim sebelum Covid sama Iya. saat Covid saat ini. Nah, perbedaannya apa, Mbak? Apakah Malah awal-awal COVID itu rame sempat kayaknya? rame Iya, banget. karena ada kayaknya berita atau apa kan, jahe Salah kan. satunya. Salah satunya jahe, entah jahe Bisa. merah atau apa itu, pokoknya jahe itu rame banget bener. Iya betul. Terus makin ke sini Ini udah biasa udah lagi. biasa lagi. Trennya sudah Kalau biasa. yang lain itu, wah kalau setelah saat Covid kita benar-benar harus putar otak Mas gimana, Iya. harus gini. Ini malah harus putar motor ya, atau Iya. putar kendaraan karena banyak banget permintaan. Itu bisa sampai berapa produksi, bisa sampai berapa Mbak dulu Mbak? Waktu itu sampai peningkatannya sampai 500%. Wah. Satu bulan. Permintaan ya, wah, Iya. luar biasa. Jadi memang ya ada sisi baiknya, segala sesuatu, segala keadaan itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Nah, tergantung kita menyikapinya gimana gitu kan. Ya nggak semua itu terpengaruh
buruknya pandemi, ada juga yang justru berpengaruh pada ekonomi masyarakat juga. Kan dengan bertambahnya produksi otomatis tambah juga untuk yang kerja di rumah, yang bantu-bantu. Oke, luar biasa. Ini adalah salah satu produk asli Kabupaten Batang, jahenya pun asli Kabupaten Batang ya. Nah, untuk kendala yang dihadapi dalam berproses menjadi seperti ini, Mbak, apa sih yang paling stok jahenya? Oh gitu. Stok jahenya awalnya melimpah tapi karena memang diproduksi terus akhirnya terus kalau kayak gitu gimana, Mbak, solusinya? Solusinya kita nyari ke tetangga kecamatan, biasanya nyari di Kecamatan Bawang. Bawang. Bawang gitu. ada. Kalau daerah atas tuh malah banyaknya jaya. Tapi jahenya beda, Mas, kan untuk daerah Bawang itu jahenya jahe kapur, itu ada bau-bau khas gitu. Kalau ini jahe apa yang paling? Kita pakai jahe empret, khusus jahe empret, karena kalau jahe yang lain kan pedesnya enggak nampol. Iya. Kalau jahe empret emang, apalagi itu kemarin dulu awal-awal pandemi itu jahe empret sama jahe merah tuh banyak dicari banget ya. Entah itu mentah ataupun udah kemasan tuh habis semua di pasar. Kalau dari peminatnya sendiri ini mayoritas kalangan usia berapa sih, Mbak? Tergantung sih. Kita banyaknya sasarannya usia produktif malahan, Mas, karena mungkin variasi rasanya kayak yang coklat, cappuccino kayak gitu kan orang-orang yang ini ya sekitar 20 sampai 40 tahun. Kalau 50 paling yang jahe instan biasa. Ini ya? Yang belum ada flavornya itu. Rasanya cuma jahe doang tok. Iya, ini jahe yang instan. Iya. Oke. Jahe ori. Nah, kita bakal explore nih. Ini kalau ini jahe instan nih, Bos ya. Ukuran 200 gram ini. Tadi 15 ya, Mbak? Berapa? 15 ini ya. Nih, sayangnya kita nggak bisa coba ya. Dicoba bisa, itu gimana bisa cobanya? Diuntot. Apa? Diuntot. Apa sih, Mbak, itu bahasa? Diuntot itu apa ya? Dimut nanti. Ya. Dibuka sedikit, ditaruh di tangan, nanti diirasin. Bisa. Coba. Ntar deh. Kok kayak gimana gitu ya? Kalau mau diseduh nanti diseduh juga boleh. Iya, maksudnya ini pemirsa kan nggak bisa lihat gitu kan. Oke, kalau ini yang jahe nih, Bos, kemasan 150 gram jahe coklat ya, dengan kemasan yang ini kayak kalau reseller kayaknya udah keren nih. Bisa juga ya? Bisa, boleh. Ada harga khusus untuk reseller. Nah, tuh kan di Batang masih langka, Bro ya. Di Batang Kota masih langka. Jadi ini kayaknya bisa jadi solusi buat nambah ekonomi sih. Jahe coklat nih, Bos ya. Kalau yang ini berarti 17.000 ya. 15.000. Sama ya. Wah, cuma kan itu kemasannya tuh keren. Beratnya ini cuma 150, kalau yang ini 200 gram. Oke, jadi komposisinya juga tanpa bahan pengawet ya? Iya. Jahe emprit, gula pasir, bubuk coklat, sama air. Iya. Wah, ini luar biasa. Ini yang 15.000 kemasan sudah sangat keren. Nah, kalau ini nih jahe robusta. Ada robusta, kirain ada arabica juga, ternyata nggak ada. Karena itu rasanya menodai jahenya ya. Oke, ini kadaluarsanya juga masih lama ya, jadi tanpa bahan pengawet tapi sudah melalui berbagai macam kemasannya juga keren. Ini di itu ya, Mbak, saya segel ya? Wah, keren, dia ada segelnya ya. Oke, ini ukuran 175 gram, ini jahe robusta. Jadi jahe dicampur sama kopi robusta dan juga gula. Udah ada gulanya di sini. Ini berapa, Mbak? Itu 25.000. 25.000 rupiah ya. Jadi cocok banget ya. Ini bisa Mitra Birawa kalau pengen bisa datang ke toko-toko yang menyediakan ini. Kalau di Batang Kota itu ada di Gama. Kalau pengen kontak langsung bisa hubungi
Di mana Mbak? Boleh di IG, Hmm. boleh di WA atau di Facebook juga Oke. ada. IG-nya apa Mbak? Nih bos. Nih bos, nanti Tama cantumin di bawah ya. Khusus buat yang lihat di channel DJ Afif ID. Subscribe Mbak. Iya, boleh, iya. boleh. Terus kalau di WA berapa Mbak? 08588 210 8769. Oh, oke, itu ya WA-nya. Ketinggalan nanti nonton di YouTube-nya Tama aja. Oke, keren. Kalau Facebooknya? Facebooknya nih bos. Nih bos. Facebooknya nih bos ya, keren. Nih Ini bos. gimana ya? Cobanya. Ah Boleh. ini tim kreatif nggak nyediain air panas lah ini. Udah tahu. Wah. Udah Memang tahu. sengaja dek di biasanya kan double sealer Kok kayak amprut, Mbak? Amrut ki apa? Nggak tahu ya? Nggak. Makanannya ya kayak gini, kayak serbuk gitu kan. Terus tempatnya itu pakai bungkusnya pakai kertas warna-warni itu sih. Oh, Ini iya. gimana Mbak? Itu. Tuang sedikit di tangan. Udah disediakan Iya, sendok Mbak, ya. sama ini Mas Tim yo. kreatifnya, aduh. Ini jadi kan susah, nggak bisa. Lah ini nanti jadi kenangannya, rasa tertinggalnya itu di situ. Jadi kenangan. Oh, Kenangannya ini ya. pernah nyobain ini Iya. diseduh kagak. di apa tadi? Diuntut. Diuntut namanya tuh bahasa sana ya. Bahasa tersono. Nice. Nah bro, rasanya kayak Jay. lo pernah sih kagak sih makan itu loh, jahe permen itu, permen jahe itu hampir sama ya, tapi ini rasanya lebih yahut. Jadi serasa makan permen jahe. Bener kalau cobanya kayak gitu, kenangannya tertinggal. Kenangan masa kecil dulu makan permen jahe gitu kan. Ini rasanya luar biasa. Yang original, yang instan. Ini jahe instan original tanpa campuran apa-apa ya. Kalau jahe coklat sama ini, kalau Anda pengen coba, silakan hubungi Instagram ataupun nomor WA yang nanti Tama bakal cantumin di link deskripsi, atau bisa datang aja ke Gama Pusat Oleh-oleh Batang ya, di Jalan Gajah Mada biasa tuh. Jadi di sana juga berbagai varian rasa disediakan, Iya, Mbak. ada. Oke, banyak juga. Ada. Ini gimana jahe cappuccino rasanya ya? Kayaknya nanti Penasaran gitu. pulang nanti bakal mampir ini ya ke sana. Bilang aja, ini dari ownernya suruh ke sini ya. Oke, kalau untuk udah 3 tahun Ya. berkecimpung di dunia jahe itu. Nah, support dari pemerintah sendiri gimana, Mbak? Supportnya banyak sekali, fasilitasi yang saya dapatkan dari khususnya dari Disperindakob Kabupaten Batang ya Mas. Untuk yang pertama itu fasilitasi sertifikat halal. Oh, oke. Sertifikat halal yang pertama itu saya dapat gratis dari Dinas Disperindakob Kabupaten Oke, jadi Batang. difasilitasi ya. Iya, Oke. tapi itu kan masa berlakunya 2 tahun udah habis, dan ini saya alhamdulillah bisa mandiri Oh, untuk gitu. memperpanjangnya. Oke. Gitu. Kalau untuk nama sendiri udah maju atau masih? Nama untuk kota tahun 2021 itu di Disperindak kebetulan udah habis, mungkin nanti bisa maju mandiri atau minta fasilitasi lagi tahun 2002 gitu. Iya, berarti nama Iya. kan biar dipatenkan lah ya. Iya. Biar dipatenkan. Jadi lebih punya value-nya lebih dapat gitu ya. Nah, untuk promosi sendiri, Mbak, ini udah sebelum ke rest area. Ini pernah kayak ikut expo gitu nggak, Mbak? Kita biasanya masuk yang Batang Expo itu loh Mas. Sebelum dihantam pandemi. Iya, sebelum negara api menyerang. Negara api. Iya, sekarang sudah tidak pernah ada lagi sih. Iya. Gitu. Jadi sepi deh. Expo. Iya, jadi berawal dari situ dan peminatnya juga luar biasa ya. Pak Bupati udah beli belum? Udah pernah? Udah pernah. Udah pernah. Wah, keren ya. Keren Pak Bupati.
Oke, yaudah promosiin deh Mbak. Ini produk dari Mbak Eni ini, silakan dipromosikan kepada Mitra Birawa. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Disperindak Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM lokal di seluruh Kabupaten Batang untuk mewujudkan visi 1000 wirausaha muda. Ya, wah. Tama itu ikut pelatihan wirausaha juga, punya kaosnya tapi nggak pernah bisa wirausaha Mbak. Jadi ikut pelatihannya doang. Ikut pelatihan. Iya, cuma bisa ini promosiin aja. Ayo. Jangan-jangan Iya. KTP-nya ini Mas, peserta pelatihan pekerjaannya. Iya betul. Enggak peserta seminar gitu pokoknya. seminar. Iya, apa aja ikut soalnya. Silakan Mbak, bisa dipromosikan produknya pada Mitra Birawa. Halo guys. Kayak YouTuber, punya YouTube. Punya. Ada AdSense kayaknya. Nih. Ada Jenny Boss ada beberapa varian rasa. Salah satunya jahe coklat. Ini dengan kemasan yang eye catching, dengan harga yang murah dan rasa jahenya yang begitu nampol, pasti bikin ketagihan. Oke. Mau cara mendapatkannya, kalau kalian berada di Batang atau sekitarnya, itu bisa dicari di Gama Pusat Oleh-oleh, Jalan apa Mas tadi? Gajah Mada. Gajah Mada. Iya. Terus kalau kalian di daerah atas-atas di Blado, di Bandara, itu ada di KPRI Lestari dan Cerahmat. Kalau yang di area Reban bisa didapatkan di toko kita Reban. Oke. Kalau yang di Tersono bisa langsung datang ke rumahnya Ke rumah aja. saya. Di mana Mbak alamatnya Mbak? Rejosari Barat, RT 3 RW 1, Kecamatan Tersono. Iya, tetangganya yang pegang ini kayaknya ya. Ya apa? Bu siapa gitu. Bu Santi. Itu Iya. Rejosari Timur. Oh, Timur. Saya Barat. Iya. Ya, tanggaan lah barang sama Timur sama Rejosari ya. Oke, jadi berbagai varian rasa, nggak hanya jahe original saja, ada jahe coklat, ada jahe robusta, ada Green tea, ada cappuccino, dan juga ada rasa yang tertinggal katanya. Itu ya. Jadi dari satu produk yaitu jahe ternyata bisa diolah dengan berbagai varian rasa yang tentu akan menambah value dari produk itu sendiri. Dan perlu diperhatikan juga untuk ini sahabat-sahabat UMKM ini ya, bahwa kemasan itu juga sangat-sangat menentukan bagaimana cara pemasaran kita di lapangan ya. Terakhir sebelum kita pamit Mbak, yang ingin Mbak Eni sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM ataupun masyarakat sekitar, silakan Mbak. Wirausaha itu tidak mudah, tapi dengan semangat yang tinggi pasti kita bisa jadi seseorang yang lebih untuk sesama gitu. Oke, kalau berani berwirausaha jangan pernah berpikir berapa keuntungannya, tapi harus berpikir bersiaplah untuk rugi ya. Dengan seperti itu kita akan memeras otak terus, akan memutar otak bagaimana bisa produk ini bisa diterima di masyarakat itu ya. Oke, itu yang saya dengar dari seorang Jack Ma ya. Jadi jangan pernah berpikir keuntungannya dulu, berpikirnya adalah bagaimana kita resiko ruginya. Oke, thank you, terima kasih Mbak Eni atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Mitra Birawa yang udah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa saksikan podcast Bincang Batang spesial UMKM setiap hari Senin mulai jam 10 pagi live di Instagram dan Facebooknya Abirawa FM, atau bisa Anda dengarkan di 104,9 Radio Abirawa FM Batang. Acara ini merupakan kerjasama antara Disperindak dan UKM Kabupaten Batang serta LPP Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM lokal di Kabupaten Batang, yang tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang UMKM sendiri ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Eni atas waktunya. Mohon maaf juga misal ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.